your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Oke, selamat datang di channel Vivapedia Indonesia. Di video pertama kali ini kita bakal ngebahas paludarium buatan kita sendiri yang bertemakan natural jungle, yang berisikan berbagai macam tanaman dan ikan. Yuk kita lihat videonya. Jadi bro, paludarium itu merupakan gabungan dari vivarium dan aquascape. Jadi bisa dibilang paludarium itu terdiri dari daratan dan air. Nah, buat bikin paludarium ini, kita pakai tank dengan ukuran panjang 1 meter dan lebar serta tingginya 50 cm. Ada beberapa jenis tanaman yang kita gunakan di paludarium. Contohnya di bagian atas nih, ada bromelia, tillandsia, keladi tengkorak, janda bolong, sirih badak, dan kita juga naruh salah satu tanaman pemakan serangga, yaitu kantong semar. Dan di bagian bawah, ada mint yang bisa merambat dan moss. Selain itu teman-teman, kita juga memanfaatkan tanaman-tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah. Padahal kita juga nggak tahu itu jenis apa. Pokoknya yang enak dipandang mata kita aja, kita ambil dah. Tanaman-tanaman yang kita pilih itu merupakan tanaman yang bisa hidup di dalam suhu ruangan tanpa menggunakan AC. Karena ada beberapa tanaman yang harus hidup di suhu yang cukup dingin. Artinya, kita juga harus tahu alasan memilih tanaman sesuai dengan kondisi ruangan. Selain itu bro, ada salah satu unsur yang wajib dalam paludarium, yaitu hardscape. Kita di sini menggunakan lava rock dan kayu santigi. Kita memilih lava rock karena berfungsi meningkatkan kualitas air dengan bakteri yang bisa mereproduksi dan kemudian menghapus nitrat. Sementara untuk kayu santigi dipilih karena terlihat kokoh dan lebih natural. Untuk jenis ikan, awalnya kita memilih ikan moli, plati, dan tetra. Ikan ini kita gunakan karena mereka itu ibarat cleaning service untuk membersihkan getah dari kayu santigi. Setelah sekiranya sudah bersih, kita akan memasukkan bintang utama di paludarium ini. Kita akan nyari di pasar Parung. Mari kita cabut. Oke bro, jadi sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju pasar ikan Parung yang letaknya ada di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Persisnya sih ada di perbatasan antara Depok dan Bogor nih bro. Pasar Parung itu dianggap sebagai pasar ikan terbesar se-Asia Tenggara. Katanya sih begitu. Tapi walaupun begitu ya harga ikan di sini juga bisa dibilang pas di dompet dan pilihan ikannya itu juga banyak bro. Jadi kalau belanja ke sini bakal banyak banget deh pilihan kita buat beli ikan yang akan kita taruh di paludarium. Kita udah di depan lapak para pedagang ya teman-teman, dan di sini ikannya banyak banget ya, mulai dari yang besar dan juga yang kecil. Dan kita tuh bingung mau beli ikan yang mana, tapi kita udah punya rencana bahwa di paludarium kita ikannya itu akan warna-warni. Cupang warna-warni sih, cuma nggak mungkin ditaruh di paludarium karena dia itu ikan soliter teman-teman. Jadi ya nggak bisa. Gapi bisa sih, cuma kecilan kayaknya. Kodok bagus sih, tapi kita udah ada dan ada yang lebih bagus daripada ini gitu. Nah, sekarang kita tinggal milih beberapa ikan dan kayaknya ini cocok teman-teman karena warnanya hitam dan kuning gitu. Jadi bisa nambah warna lah di paludarium. Dan untuk menambahkan warna yang lain, di toko ini kita lihat ada ikan warna kuning dan juga ada ikan yang bermotif teman-teman. Ada juga yang warna biru. Jadi mungkin beberapa ikan di sini bakalan kita bawa ke paludarium kita. Oke, sekarang kita udah beli beberapa ikan yang tadi udah kita pilih dan akan ditaruh di paludarium kita. Jadi kita lihat gimana ikannya. Let's go.
Oke bro, jadi tadi kita habis dari pasar Parung dan kita udah beli ikan siklit. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ikan siklit tuh mungkin bentuknya kayak ikan mujair ya, cuma ukurannya lebih kecil. Ya langsung aja kita tunjukin apa aja sih yang udah kita beli. Pertama kita beli ikan siklit lemon teman-teman. Jadi warnanya kayak kuning-kuningan gitu ya. Bentuknya kayak gini. Ini ikan siklit lemon. Terus juga ada ikan siklit giraffe. Ya anggap aja ikan siklit jerapah. Ini bentuknya kayak gini. Ini sebenarnya corak-coraknya ini rada hitam ya, mungkin karena kena sinar matahari dan rada pucat gitu sekarang. Jadi ya warna hitamnya jadi rada nggak kelihatan gitu. Terus kita juga beli ikan siklit yang Johani. Ini bentuknya kayak gini. Dia paling kecil ya dari ikan-ikan siklit. Terus yang terakhir kita punya ikan siklit zebra. Ini gini teman-teman bentuknya. Nah ini hitamnya kelihatan karena emang bentuknya kayak gini gitu. Nah dan ikan-ikan ini bakalan kita taruh di paludarium Vivapedia. Let's go. Sebelum kita memasukkan ikan ke dalam paludarium, ada baiknya kita melakukan apa yang disebut dengan aklimasi. Aklimasi itu bisa dikatakan sebagai bentuk penyesuaian ikan terhadap lingkungannya yang baru. Tujuannya agar si ikan bisa menyesuaikan dengan suhu dan pH air yang baru. Jadi tinggal taruh aja ikannya begini sampai kira-kira 15-20 menit ya teman-teman. Nah ini adalah ikan yang sedang diproses aklimasi. Kita juga bisa membolongi plastik ikannya dengan jarum agar si air yang ada di dalam akuarium bisa masuk perlahan ke dalam kantong plastik. Tujuannya agar si ikan cepat beradaptasi dengan air yang baru ya teman-teman. Setelah kurang lebih 20 menit, kita rilis ikannya ke akuarium. Untuk yang pertama ini siklit zebra. Ciri khasnya ya seperti zebra, ada garis belang-belang hitam putih di sekujur tubuhnya. Terus ada siklit giraffe, punya corak yang unik di badannya nih kayak jerapah, polanya mirip sih. Nah ini siklit Johani. Ikan yang biru ini cukup agresif sih di antara ikan siklit lainnya, tapi gue juga belum tahu nih apakah dia agresif hanya pada ikan di luar keluarga siklit, apa dia tetap agresif juga kalau disatukan dengan siklit. Kita lihat aja nanti ya. Terakhir ada siklit lemon. Ikan ini cukup pasaran sih di toko ikan, banyak yang jual. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Dan jangan lupa di subscribe supaya kita makin semangat bikin konten seperti ini. Karena kita masih ada paludarium untuk dijadikan next project. Dan buat kalian yang punya pengalaman berbeda dari kita, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar supaya kita bisa saling sharing dan juga terus berkembang. Buat kalian-kalian yang ingin lihat koleksi dari kita lainnya, bisa lihat di Instagram kita @vivapedia Indonesia. Kami dari Vivapedia Indonesia undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di konten selanjutnya.